Oke, kenapa kita sampai ada seminar atau webinar tentang emas? Kenapa saya sampai sharing tentang emas? Kenapa emas dicari? Pada dasarnya emas ini punya sifat fisik yang bisa dibilang lain dari yang lain, beda dari yang lain. Pertama, dia ini adalah logam mulia. Jadi selain dari ada platinum, ada silver, emas juga salah satu logam mulia yang paling dicari. Kenapa? Karena dari segi ketahanan, dari durability, emas ini tidak dapat berkarat dalam kondisi normal, jadi tidak mudah berkarat. Kemudian emas ini juga eh, gampang dibentuk atau fleksibel. Jadi makanya teman-teman bisa bisa melihat ada gelang, ada cincin, ada anting-anting yang teman-teman saya pakai itu kan karena emas ini sangat mudah dibentuk. Kemudian emas ini sebagai pengantar panas yang baik dan juga emas ini punya sifat mereflektasikan sinar dengan baik, makanya menjadi pelapis dari baju astronot. Wah, ini saya juga kurang paham, cuma katanya begitu. Kemudian terakhir adalah yang jelas warnanya. Karena warnanya menarik, jadi emas ini dicari. Dan juga emas ini adalah salah satu mata uang yang dipakai dari zaman Firaun dulu sampai sekarang itu masih pakai emas. Makanya dia sangat berharga. Kemudian, nah ini selain itu saya sedikit promosi ya. Jadi saya tadi pagi cek jam 9.44 itu harga emas Antam itu 958.000. Wah. Jadi ini mengalami kenaikan yang signifikan sebagaimana teman-teman lihat dari tanggal 22 Maret sampai sekarang itu dari 800 ribuan ya, 825 mungkin ini. Sekarang udah sampai 998. Ini kenaikan yang sangat cepat karena dari Oktober tuh masih di angka 700 ribuan, sekarang sudah 958. Kenapa? Karena seiring dengan kondisi dunia yang semakin gonjang-ganjing ini, kemudian ada virus corona pula, makanya orang-orang mulai berinvestasi ke emas, karena emas adalah salah satu safe haven. Jadi kalau teman-teman punya uang berlebih, silakan beli emas Antam. Yeah. Promosi nggak apa ya, dikit. Oke, saya mulai. Jadi pertama teman-teman itu sebelum nanti kita buka Google Earth sama-sama, kita harus tahu kita ini mau cari apa sih. Target kita tuh seperti apa. Yang tonase besar tapi kadar kecil atau yang kadar besar tapi tonase kecil. Kemudian sebelum teman-teman buka Google Earth, teman-teman harus memahami kondisi geologi regional di daerah tersebut. Kalau teman-teman diminta eksplorasi di Jawa, teman-teman harus paham kondisi geologi regional di Jawa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah temukan circular feature atau fitur-fitur melingkar dan isolated hill atau bukit-bukit yang dia terlihat metongol. Nah, menonjol maksudnya bukit-bukit menonjol. Nah, itu harus dicek. Kemudian cari juga intersection dari kelurusan-kelurusan karena kelurusan ini atau lineament ini bisa berarti adalah suatu struktur geologi. Kemudian yang terakhir adalah selalu kepo. Kalau teman-teman ingin mencari emas di Jawa atau mungkin di daerah mana ya, mungkin daerah Pacitan misalkan. Ya, teman-teman cari tahu di Pacitan ini ada apa aja. Ada tambang liar apa aja di situ. Kemudian mungkin ada legenda apa di situ. Mungkin ada legenda Gunung Mas, legenda Timun Mas. Nah, itu harus cari tahu. Jadi dalam eksplorasi, kita mengenal beberapa tahapan. Pertama dari desktop study, kemudian preparasi camp, pemetaan geologi, sampling geokimia, analisis laboratorium, survei geofisika, dan terakhir pengoboran hingga akhirnya bisa dinyatakan ditemukan suatu discovery cadangan emas. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu berkutat kepada desktop study atau tentang bagaimana cara kita mengambil suatu daerah atau memata-matai suatu daerah sebelum kita ke lapangan. Karena jangan sampai kita ke lapangan tapi kita belum melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap lapangan itu. Dan penelitian yang paling mudah untuk dilakukan adalah melalui Google Earth. Know your target. Jadi endapan emas di bumi ini tuh ada bermacam-macam. Sebenarnya seperti ini.
Ada batuan yang memiliki kadar emas kecil, tetapi dia tonasenya besar. Jadi kadar kecil, tapi dia tonasenya besar. Jadi kadarnya itu merata. Makanya bisa ditambang secara open pit. Contohnya di mana? Di Grasberg, di Freeport. Siapa sih yang nggak tahu Freeport? Kemudian ada yang dia kadarnya kecil, tetapi ada yang kadarnya besar, tinggi, tetapi tonasenya kecil, seperti yang Antam punya di UBPE Pongkor. Nah, teman-teman lihat di sini ada putih-putih ini adalah urat kuarsa, dimensinya paling sekitar berapa nih? Setengah meter lah, anggap aja. High-grade hanya yang putih ini, ke samping-sampingnya itu kadarnya kecil. Nah, bandingkan sama yang di Grasberg ini, dia mungkin kadarnya kecil, tapi karena tonasnya besar, makanya bisa ditambang secara open pit. Sementara yang di bawah ini, yang vein system itu ditambang secara underground. Nanti di lapangannya, implikasinya akan berbeda. Ketika teman-teman ingin mencari suatu endapan seperti di Freeport ini, teman-teman cari daerah yang luas, cari bukit-bukit yang menonjol. Kemudian kalau teman-teman mau cari seperti yang vein system ini, teman-teman harus fokus ke struktur atau kelurusan-kelurusan yang terlihat di morfologi di lapangan. Jadi sebelumnya nanti saya dikasih waktu oleh teman-teman panitia itu presentasi sekitar 1 jam 15 menit ya. Nah, mungkin nanti setengah jam nanti saya akan paparkan konsepnya dulu, baru kita buka Google Earth ya. Nah, tentang konsep endapan mineral. Ini yang mungkin teman-teman banyak lihat di slide-slide kuliah, yaitu slide dari model dari Bapak Silitu. Jadi modelnya seperti ini. Jadi ibaratkan ini ada suatu intrusi. Misalkan ada suatu subduksi, kemudian magma naik, dan ada intrusi situ. Nah, ketika ada suatu intrusi yang naik, magma ini kan dia bersifatnya kental ya, sifatnya viskus ya. Ketika dia naik, itu mineral-mineral dengan suhu pengkristalan atau suhu pembukaan yang tinggi, itu akan mengkristal duluan. Kayak yang di Derbowen, itu yang di bagian atas, olivine peroxene. Nah, ketika ada sebagian dari bagian dari magma ini yang mengkristal, maka akan terjadi suatu fase padat sebagian. Nah, sebagian fase padat itu akan ke bawah. Ketika ada yang padat ke bawah, nanti yang di atas akan yang lebih ringan, berupa ion-ion, ion logam, dan juga gas-gas. Nah, ketika itu naik ke atas, dia akan menekan si tudung intrusi ini atau karapes ini. Ketika ini semakin ditekan, akan terjadi overpressure. Ketika terjadi overpressure, maka fluida magmatik yang disimpan ini, dia akan keluar, akan muncrat, cerot. Akhirnya, muncrat ini akan membentuk alterasi. Alterasi, setelah terjadi alterasi, kemudian logam yang tadi terkumpul di sini juga keluar melalui struktur-struktur. Nah, endapan yang ada di sini, di dekat intrusi, itu kita dinamakan sebagai endapan porfiri. Kemudian, endapan mineral yang dia melewati struktur-struktur, itu kita namakan sebagai endapan epithermal, ada low sulfidation, ada intermediate sulfidation. Kemudian, di atasnya sini, itu ada endapan namanya high sulfidation yang sangat asam. Contohnya di lapangan seperti ini. Endapan Halo. Oke. Endapan porfiri. Nah, endapan porfiri dicirikan oleh dia banyak stock working urat-urat. Nah, makanya dia kadarnya kecil. Karena uratnya kecil-kecil seperti ini. Kadar kecil, tonase besar. Bentuknya pun besar. Kita lihat diameter di sini, di batu hijau, itu 1,5 kilometer. Jadi nanti di Google Earth, kalau teman-teman mau cari yang porfiri, itu teman-teman cari dia bukit-bukit yang menonjol. Kenapa? Karena porfiri ini kan dia dari intrusi, batuan intrusif. Batuan intrusif itu adalah batuan yang resisten. Karena dia batuan resisten, maka dia akan meninggalkan morfologi yang menonjol, karena tidak tererosi, karena dia resisten. Itu untuk porfiri. Kemudian untuk endapan berikutnya epithermal high sulfidation, dicirikan dengan
batuan yang dia bolong-bolong atau gerowong-gerowong. Ini kenapa? Karena fluida magmatik yang tadinya bersifat asam itu mengalterasi batuan yang dilewatinya. Ketika dia mengalterasi batuan berupa batuan diorit misalkan, yang dia punya mineral yang ekuigranular atau beragam atau seragam, maka akan terjadi bolong-bolong yang dia seragam seperti ini. Ketika fluida tadi melewati batuan breksi, maka bolong-bolongnya akan besar kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Karena breksi kan fragmennya beragam. Itu untuk high sulfidation. Konsepnya seperti ini. Nah, di Google Earth seperti apa? Kalau kita target kita high sulfidation, itu juga cari bukit-bukit yang menonjol. Nah, secara konsep, untuk mencari endapan high sulfidation ini, itu lebih mudah daripada mencari porfiri. Karena porfiri tidak selalu di bukit menonjol, tapi bisa juga di sungai. Nah, kalau untuk yang high sulfidation ini, karena dia batuannya berupa, ini kita sebut fagi quartz, quartz ada kata quartz di situ, itu karena dia teralterasi silika. Silika ini adalah alterasi yang terdiri dari kuarsa-kuarsa. Nah, kuarsa ini kan punya kekerasan 7 nih. Dia kan keras sekali kan. Ketika terjadi erosi di situ, maka dia akan memperlihatkan bukit-bukit yang menonjol. Dan ini sudah saya buktikan sendiri di lapangan, bahwa ketika target saya itu high sulfidation, itu saya dan teman-teman saya harus sampai ke puncak setiap bukit yang menonjol. Tidak boleh cuma sampai di lerengnya doang, tapi harus sampai puncaknya. Seperti itu. Kemudian ada endapan vein system. Yang pertama, endapan low sulfidation. Low sulfidation ini itu terbentuk jauh dari sumber panas atau jauh dari yang tadi intrusi itu. Karena jauh dari intrusi, maka dia mempunyai kondisi yang lebih stabil, suhu yang lebih rendah, kemudian tekanan yang lebih rendah juga. Maka dari itu, jika ada struktur, maka dia akan fluida magmatik akan mengisi struktur tersebut. Kemudian akan terbentuk suatu endapan kuarsa yang dia rapi atau banded. Jadi bayangkan ini ada struktur nih, ada struktur. Nah, kemudian ada fluida magmatik masuk, dia membuat silika. Nah, silikanya akan mengendap ke samping. Kemudian ada lagi di bawah logam. Logamnya mengendap ke samping. Nah, makanya terjadi suatu vein yang dia banded. Ketika di Google Earth nanti kita akan cari fitur-fitur kelurusan yang dia menandakan ada struktur di situ. Ada lagi vein system yang lainnya adalah vein intermediate sulfidation. Ini sama-sama vein. Di Google Earth kita tidak bisa membedakan bedanya mana yang dia kelurusan dari vein LS, mana dari vein IS. Kita cuma bisa tahu kelurusan di situ. Kalau untuk di Jawa terutama, itu Jawa ini adalah daerah dengan erosion level yang tinggi. Makanya vein yang muncul itu kebanyakan vein-vein yang seperti ini. Oke, itu untuk pengenalan. Jadi kita mengenal ada porfiri, kemudian ada epithermal di atasnya. Sebenarnya sistem endapan mineral itu banyak sekali. Ada sedimen hosted, ada skarn, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita memahami sedikit demi sedikit tentang endapan mineral, tipe-tipe endapan mineral, nah, kita pahami dulu nih kondisi geologi regional negara kita, Indonesia. Sebagaimana yang teman-teman lihat, ini adalah pola subduksi, atau busur magmatik yang ada di Indonesia. Yang sekarang ini yang yang bintik-bintik hitam inilah keberadaan gunung-gunung, gunung api yang aktif sekarang. Nah, yang warna-warna ini yang zaman dulu. Yang menarik di Kalimantan ini. Jadi dulu subduksi di Indonesia itu arahnya seperti ini. Pola meratus. Jadi dia agak membelok ke sini. Karena dulu ini adalah bagian dari Eurasia, Sulawesi dan Papua itu masih di bawah. Nah, kemudian ketika Papua yang tergabung dalam kontinen Australia ini dia naik, dia nabrak Kalimantan.
Akhirnya jalur subduksinya dia mundur, rollback ke selatan. Nah, sekarang ada di tempat seperti ini. Implikasinya apa? Implikasinya adalah emas itu erat kaitannya dengan busur magmatik atau gambarnya gunung api lah. Nah, gunung api ada di mana? Ada di jalur-jalur ini. Nah, emas ada di mana? Emas ada di daerah gunung api kan. Jadi kalau nanti teman-teman mau cari emas, ya jangan cari di Papua Selatan. Kan nggak ada sejarahnya, ada busur magmatik di situ kan. Atau di mana nih? Di Semarang. Nah, Semarang kan jauh dari gunung. Gitu ya. Kemudian oleh Bapak John Carlile dan Mitchell tahun 94, itu beliau sudah membagi-bagi busur magmatik di Indonesia. Ada busur Sunda Banda, ada busur Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, dan Papua. Nah, Kalimantan kenapa seperti ini? Karena tadi kita lihat tadi ada subduksi yang Pulau 400 tadi yang seperti ini. Maka dia membuat Kalimantan punya gunung-gunung di sini. Ada tambang yang besar di sini, tambang milik PT J Resources, ada Seruyung, ada Kelian, ini masih banyak lagi. Ini ada juga di sini. Di sini juga masih ada potensi emas, karena di sini juga terdapat bekas gunung-gunung. Nah, oleh Bapak Bronto Sutopo, nah ini bos saya sendiri. Oleh Bapak Bronto Sutopo, itu beliau sudah membagi-bagi keekonomisan masing-masing dari busur magmatik itu. Nah, beliau sudah menstudi dari beberapa, mungkin dari data-data perusahaan, reserve-nya, itu yang paling banyak mengandung emas itu ternyata di belt Papua dan Papua Nugini. Nah, ini mungkin agak miris juga karena kita punya banyak cadangan emas di sana, tetapi yang ditambang itu Freeport, di Grasberg, sorry. Sementara di Papua Nugini itu banyak sekali. Dan mungkin PR kita bersama untuk bersama-sama memajukan Papua. Kemudian tier berikutnya ada di Jawa Timur sampai ke Nusa Tenggara. Berikutnya ada Sulawesi, Halmahera, dan Aceh. Kemudian berikutnya di Kalimantan. Dan terakhir di Sumatera dan Jawa Barat. Di sini ada Martabe, ada Pongkor di bawah, di Jawa Barat. Nah, teman-teman juga bisa mengecek di websitenya Minerba. Ini sudah go public. Jadi teman-teman bisa cek di mana kira-kira daerah yang sudah ada IUP-nya atau izin usaha pertambangannya. Jangan sampai teman-teman udah cari-cari di Google Earth, wah ini secara morfologi bagus ini, tapi ternyata itu punya orang. Nah, jangan, itu ibaratnya teman-teman udah kepoin Instagram cewek, tapi ternyata dia punya cowok. Gitu ya. Oke, ketika sudah memahami tentang geologi regional, nah, teman-teman harus paham konsep ini. Namanya, menurut saya ini cukup simple ya. Konsep circular feature atau fitur melingkar, fitur bundar. Jadi bayangkan, jadi di Indonesia kan kita punya banyak gunung tipe Stromboli ya, yang gunungnya seperti ini. Itu banyak contohnya di Merapi, Merbabu, Pawu, ya hampir semuanya lah. Karena kita kan ada di jalur subduksi, Indonesia kebanyakan jalur subduksi, jadi komposisi magmanya kental. Jadi gunung api yang terbentuk pun kebanyakan tipenya tipe Stromboli. Nah, lihat di sini adalah dapur magmanya atau dari pusat dari si intrusinya. Ketika dia erupsi, keluar, dia akan memuntahkan material-material piroklastik di samping-sampingnya. Entah itu berupa tuf, atau breksi piroklastik, aglomerat, dan sebagainya. Hingga dia akan berlapis-lapis. Jadi nanti, di tengah ini kita akan dapatkan suatu batuan yang lebih keras, atau batuan intrusifnya. Sementara di samping-sampingnya itu lebih ke batuan vulkaniknya. Bahkan ketika gunungnya di bawah laut bisa ada batuan sedimen juga. Nah, ketika si gunung ini tererosi, nah tererosi nih, ibarat tumpeng yang dipotong.
ketika erosinya dalam dan morfologinya seperti ini, nah, teman-teman akan melihat di situ ada suatu fitur melingkar atau circular feature yang kemungkinan itu di tengahnya ada suatu batuan intrusif. Oke. Contoh paling jelasnya ada di Lihir Island, PNG. Ini teman-teman bisa lihat di Google Earth, Lihir Island. Jadi ini tambang yang benar-benar pas di dalam circular feature. Nah, kan ada fitur melingkar nih. Ya. Nah, kenapa dia tidak nambang di sini? Kenapa tidak nambang di sini? Kenapa nambang di tengah sini? Ya karena kemungkinan besar itu karena pusat dari sumber fluida magmatik itu ada di tengah-tengah sini. Yang di sini itu adalah batuan-batuan vulkaniknya. Oh, ini tambangnya. Itu yang pertama ya, tentang circular feature. Oke, sekarang kita tidak jauh-jauh. Karena mungkin mayoritas kita adalah orang Jawa, itu saya beri contoh di Jawa dulu ya. Jawa dan di Nusa Tenggara. Oh ya, jadi selain Google Earth, kita juga tidak boleh lepas dari yang namanya Google Map. Karena untuk Google Earth itu, untuk mencari, untuk melihat terrain, itu kurang bisa kelihatan, jadi kita pakai bantuan Google Map juga. Nah, kita lihat di Jawa Timur sampai di Nusa Tenggara. Kita lihat di sini, jajaran gunung-gunung, nah ini, jajaran gunung-gunung api yang sekarang aktif. Nah, ini kan dia melingkar nih, melingkar tuh. Nah, cuma kita lihat di sebelah selatannya, teman-teman. Meskipun bentuknya rodo kruwel-kruwel atau agak acak-acakan seperti ini, tapi dia masih melihatkan suatu bentuk yang relatif melingkar. Nah, relatif melingkar. Silakan di zoom kalau nggak percaya. Kenapa? Karena dulu ada gunung-gunung di sini, ada gunung-gunung api di sini. Nah, gunung-gunung api itu sudah tererosi yang sangat dalam sehingga karena erosinya dalam, dia akan masih memperdakan fitur-fitur yang sirkular atau melingkar. Maka dari itu kita temukan tambang-tambang emas yang ekonomis itu ada di sebelah selatan sini. Di sini kita punya batu hijau, di sini kita punya 7 bukit, kemudian di sini ada batu hijau, ada elang, dan sebagainya. Jadi konsep yang tadi ya, yang ini ada gunung, nah ada gunung, itu tererosi, terpotong, jadinya seperti ini. Target kita adalah di tengah-tengah dari sirkular itu. Oke, sekarang kita tidak jauh-jauh. Kita cari di Jawa Timur. Nah, kita lihat di sini, ini di daerah Trenggalek. Orang Trenggalek angkat tangan. Nah, saya nggak bisa dengar suaranya juga. Jadi di sini di Trenggalek, teman-teman lihatnya ada suatu circular feature. Nah, kelihatan ya. Ada circular feature di sini. Nah, kita lihat dengan seksama, di tengah-tengah sini ada Bukit Metongol. Wah, opo gue Bukit Metongol ini sini apa ya itu ya? Setelah saya searching di internet, nah ternyata isinya seperti ini, tebing merah. Nah sebenarnya saya juga sudah pernah ke sana sih. Jadi tebing merah ini, dia isinya itu adalah batuan yang teroksidasi sangat kuat, yang warnanya merah. Ini isinya banyak mineral-mineral oksida besi berupa hematit, gutit, yang dia punya bentuk fitur agak bolong-bolong. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan, batuan yang bolong-bolong adalah tipe dari epithermal high sulfuration, yang dia akan meninggalkan bentuk bukit menonjol ketika dia tererosi. Ketika sekalinya tererosi, maka si batuan yang resisten itu akan meninggalkan morfologi yang menonjol seperti ini. Contohnya yang di Trenggalek ini.
di tebing merah ini. Nah, kemudian yang seperti yang tadi saya sampaikan, intrusi itu erat kaitannya dengan porfiri, endapan tipe porfiri. Apakah di sini ada porfiri? Ternyata ada. Nah, ini sudah dilakukan penelitian oleh teman saya, Mbak Trifata Rahmalia. Mbak Lia, halo, terima kasih. Jadi Mbak Lia ini dia meneliti bahwa di daerah sini, di sekitar sini, itu ternyata ada singkapan batuan bertipe porfiri, di mana dia ada cross-cutting vein, veinlet porfiri, ada vein A, vein B, ada vein AB, ada vein C, ada vein D. Kemudian setelah disayat ternyata ada chalcopyrite-nya atau tembaganya. Ini membuktikan bahwa simple circular feature ini ternyata bisa kita pakai sekali untuk eksplorasi, khususnya eksplorasi greenfield atau eksplorasi yang masih mencari lokasi area tambang. Jadi dalam satu sirkular ini sudah ditemukan adanya indikasi high sulfidation di sini di tebing merah ini dan juga porfiri. Gitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah teman-teman harus mencari yang namanya lineament intersection atau perpotongan dari struktur-struktur. Mas. Nah, perpotongan dari struktur ini adalah yang kita harapkan, karena ketika ada suatu perpotongan struktur, dia akan membuka suatu rekahan yang bisa terisi oleh, yang bisa menjadi jalan bagi fluida pneumatik untuk memineralisasikan rekahan tersebut dalam bentuk urat-urat. Seperti yang di gambarnya Harding ini. Jadi ketika ada suatu sesar mendatar, dia akan punya vektor kompresi ke sini dan di sini, dan juga vektor ekstensi ke luar. Ini akan mengakibatkan terbentuknya sesar-sesar dengan order yang lebih kecil, atau nanti bisa kita sebut sebagai suatu dilational jog. Sekarang kita lihat contohnya di lapangan. Nah, ini setelah ini kita akan buka Google Earth sama-sama. Jadi ini jadi ini daerah di sekitaran daerah penelitian saya di Oksibil sana. Jadi teman-teman lihat, di sebelah timur sini, itu terlihat dia morfologinya lebih landai. Atau lebih beraturan. Sementara di sini tuh lebih acak-acakan. Hipotesa pertama, yang namanya busur magmatik atau gunung api, itu kemungkinan besar tidak ada di daerah yang sebelah selatan sini. Karena dia morfologinya flat. Morfologi flat kemungkinan karena batuan sedimen. Oke. Nah, untuk batuan beku atau batuan metamorf, itu dia akan meninggalkan morfologi yang agak acak-acakan seperti ini. Jadi di sini sedimen, di sini sedimen juga. Nah, sekarang teman-teman lihat. Di sebelah sini, itu kita lihat ada suatu lengkuan. Apa bahasa Indonesia nih? Ada suatu curve. Ada curve di sini. Nah, di sini juga ada nih. Nah, jadi kita bisa adalah seperti suatu mata. Atau bahasa kerennya, dilational jog. Ini masih indikasi, masih hipotesa, karena tetap perlu dicek lapangan. Kalau ini saya interpretasikan, dia ada struktur di sini. Ada struktur di sini. Kemudian ada struktur di sini. Seperti yang tadi konsep yang tadi di slide sebelumnya, konsepnya Bapak Harding, ketika ada dua struktur, itu dia akan punya vektor kompresi ke sini. Sini dan ke sini. Nah, dan dia juga punya vektor ekstensi keluar. Akibatnya dia akan menyeret
menyeret bagian tengahnya menjadi suatu jok seperti ini. Dan ini adalah salah satu target eksplorasi yang perlu didatangi. Jadi ketika teman-teman di lapangan coba teman-teman explore di Google Earth, coba cari morfologi-morfologi yang seperti ini. Cari indikasi directional jog seperti ini. Dan hindari daerah-daerah dengan morfologi yang datar. Meskipun masih ada pengecualian di mana yang datar juga bisa berpotensi, tapi tetap kemungkinan yang lebih tinggi itu ada di morfologi yang lebih acak-acakan. Di sini juga masih ada yang lebih kecil lagi, perpotongan struktur, kelurusan, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup untuk konsepnya. Sekarang kita buka Google Earth. Saya buka Google Earth dulu. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Google Earth. Jadi teman-teman bisa tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah bumi. Masih tahu lah ya. Ini adalah di mana negara kita berada. Nah, sekarang akan saya kenalkan fitur-fitur atau toolbar-toolbar dari Google Earth terlebih dahulu. Di atas ini kita bisa lihat ada file, edit, view, tools, add, dan help. Nanti bisa teman-teman coba-coba sendiri. Seperti biasa, itu file itu untuk membuka file, untuk save, email, print, dan sebagainya. Kemudian, teman-teman lihat di toolbar yang di sini, yang kecil-kecil. Nah, di sini ada hide sidebar. Sidebar itu yang ini sidebar. Jadi kalau di hide, nah, ini bisa kelihatan full screen-nya. Agak lemot ya. Oke. Nah, ini ada untuk membuat flashmark atau untuk pin. Kemudian di sebelahnya ada add polygon untuk membuat polygon. Kemudian ada add path untuk membuat nanti bisa membuat section di situ. Kemudian kita juga bisa insert peta-peta kita di sini di add image overlay. Kemudian di gambar handycam ini kita bisa record a tour. Kita bisa mengajak teman-teman untuk menjelajah Google Earth. Nah, kemudian yang penting di sini nih. Di sini ada namanya historical imagery. Jadi di sini nah, akan bisa teman-teman cek itu foto-foto yang diambil oleh Google dari waktu ke waktu. Ini penting kenapa? Karena muka bumi itu selalu berubah karena aktivitas manusia. Jadi, misalkan teman-teman melihat, wah ada fitur yang menarik ini, kok ada longsor di sini. Nah, teman-teman bisa cek di historical imagery ini, itu sebelumnya morfologinya seperti apa. Atau misalkan, kok ada morfologi kok agak warnanya coklat-coklat. Nah, teman-teman cek di tahun-tahun sebelumnya ternyata, wah ternyata ini bekas dari tambang liar. Kalau ada tambang liar, berarti ada tambang emas. Nah, cari dekat situ. Gitu ya. Kemudian ada show sunlight, kalau teman-teman rindu untuk berjemur di matahari. Kemudian ini kalau teman-teman mau eksplorasi di luar bumi, silahkan, monggo, tapi jangan tanya saya juga belum pernah. Kemudian di sini ada penggaris, ada email. Nah, yang penting juga di sini, di view in Google Maps. Karena untuk mengetahui terrain di Google Earth agak sulit karena dia real time kan. Jadi yang kita lihat kebanyakan hijau-hijau seperti ini. Tapi ketika kita view in Google Maps, wah ini harus saya share screen lagi, sebentar ya. Kita beralih ke Google Map dulu. Google Map. Oke, Google Map. Nah, jadi di sini teman-teman pasti udah pernah nyoba lah di HP masing-masing, itu di terrain. Nah, di sini akan terlihat sekali di mana lokasi-lokasi yang tadi saya jelaskan, busur-busur magmatik yang ada di
Indonesia. Sebagai contoh, di Kalimantan, itu karena kita ada Pulau Meratus tadi, jadi kita target eksplorasi emasnya di sini. Dan juga di sini juga. Untuk di Sulawesi, itu kita cari di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan juga mana nih? Sulawesi Selatan. Di Tenggara juga ada, cuma pengecualian. Nah, di sini kita juga bisa melihat fitur-fitur yang lebih terlihat di Google Maps, seperti fitur-fitur sesar. Di sesar Palu Koro di sini sangat jelas terlihat. Dan di sini juga ada tambang namanya Citra Palu Mineral. Jadi bukti bahwa ketika ada busur magmatik atau gunung-gunung api, morfologi gunung api, dia terkena struktur yang sangat kuat, maka kemungkinan besar bisa terjadi suatu endapan mineral yang ekonomis di situ. Contoh lainnya di Sumatera. Nah, Sumatera ini sangat jelas ada sesar sesar Semangko atau sesar Sumatera yang membelah Sumatera dari ujung utara sampai ujung selatan. Ya, ini kita lihat di sini terbelah, kemudian lanjut ke sini, ke bawahnya, masih lanjut lagi ke bawah sampai Lampung. Nah, di sini kita terdapat banyak tambang-tambang emas yang sudah beroperasi di sini dan kebanyakan dia bertipe epithermal. Contoh terkenal di Martabe, Hazel Foundation. Update terakhir saya dengar ada indikasi porofrit juga di sana. Kemudian dan banyak lagi tambang-tambang kecil yang dia tipenya vein system. Dan berlanjut Jawa Barat ada tambang Antam, Cibaliung dan Pongkor itu vein system juga. Oke, jadi pertama sebelum teman-teman buka Google Earth, buka Google Map dulu, cek tiren dulu, baru kita cross check lagi di Google Earth. Sekarang kita coba buka Google Earth lagi. Udah ya. Jadi sebagaimana yang tadi saya jelaskan, pertama-tama kita buka yang tadi di Trenggalek itu. Nah, ini lokasinya di sini, teman-teman. Nah, teman-teman misalnya yang tadi yang saya jelaskan ada fitur melingkar di sini. Sebenarnya tidak hanya satu, tapi banyak lagi. Kalau kita zoom out, itu kita lihat ada circular feature, dan dia seluas 2 kabupaten ini sebenarnya, ada Pacitan, ada Trenggalek. Nah, tapi kita zoom in lagi, ada circular feature yang lebih kecil lagi. Nanti kita zoom in lagi, nanti ada lagi yang lebih kecil lagi. Ini juga di sampingnya juga ada nih. Tuh. Nah, ini ada circular feature, di tengahnya ada yang metongol lagi. Nah, ini harus dicek juga. Kemudian untuk melihat secara 3 dimensi, teman-teman pencet shift, dan maka terlihat ada suatu feature Bukit Metongol yang tadi saya jelaskan tadi itu. Nah, di Google Earth ini kita juga untuk menampilkan save file atau SHP. Kalau teman-teman punya save file yang biasa teman-teman buka di software JIS, teman-teman bisa masukkan di sini. Jadi saya sudah masukkan di sini ada sungai. Nah, dari sungai ini teman-teman bisa lihat di sini kita lihat ada semakin jelas dari circular feature tadi. Dan juga teman-teman juga bisa lihat, juga bisa masukkan peta-peta, tapi harus di georeferencing dulu. Begitu di software JIS bisa, apapun kayaknya bisa, atau di Global Mapper juga bisa. Ini contohnya, itu saya masukkan, nah, peta geologi. Apakah sudah terlihat? Nah, peta geologi. Nah, jadi sebelum ke lapangan, mungkin yang nanti akan tugas akhir, teman-teman bisa lakukan metode yang simple seperti ini. Jadi kalau punya save file sungai atau mungkin save file jalan, masukkan semua di Google Earth, kemudian cek morfologinya, kemudian cek di mana adanya si bukit-bukit Metongol tadi. Gitu ya. Jadi ini Google Earth bisa untuk masukkan save file, bisa untuk memasukkan image, tapi harus di georeferencing terlebih dahulu. Nah, kemudian Google Earth juga kita bisa cek
mengecek morfologinya. Di sini ada namanya add path. Bisa kita mau cek morfologi dari sini sampai ke sini. Nah, sorry. Ini bisa kita namakan section. Warna bisa kita ganti-ganti di sini, bisa kita mau ganti warnanya menjadi merah. Oke. Nah, dia akan tampil di sebelah sini, di samping. Ini bisa kita klik kanan, kemudian show elevation profile. Nah, di sini akan kelihatan nih, section dari garis tadi. Bisa lihat, nah ini adalah target-target kita yang di bukit-bukit yang menonjol ini. Oke. Kemudian selain itu, yang menurut saya membuat saya kagum dengan Google Earth adalah teman-teman juga bisa melihat morfologi yang ada di bawah laut. Contohnya, kita lihat di Papua. Di Papua kita lihat dia ada fitur-fitur menonjol seperti ini. Nah, ini adalah gunung-gunung api bawah laut. Implikasinya apa? Di sini kan kita punya suatu subduksi ya, punya jalur subduksi di sini. Ketika ada suatu gunung-gunung bawah laut ini atau simoni atau namanya Jurassic rise, ketika dia masuk ke zona subduksi, dia kan menyebabkan si lempeng yang tersubduksi itu menjadi lebih landai. Jadi yang biasanya lempeng subduksi sudutnya 45 derajat, karena dia nyangkut gunung ini, maka sudutnya akan lebih kecil. Implikasinya apa? Karena sudutnya yang lebih kecil ini, maka di daerah sini kita tidak menemukan adanya gunung api. Karena suplai magma itu akan terus ke selatan. Beda dengan di daerah Papua Nugini, banyak sekali gunung api. Makanya kita jarang mendengar ada gunung api di Papua. Karena suplai magma itu maju terus, nah itu implikasinya. Yang tadi saya jelaskan tadi, kita coba lihat di Freeport misalkan. Nah, di Freeport itu teman-teman bisa memperkirakan batuannya apa dari sini. Ini adalah ada garis-garis lurus seperti ini adalah indikasi dari batuan sedimen. Batuan sedimen. Kemudian kenapa di sini bisa ada tambang? Karena dulunya ini adalah morfologinya relatif sirkular. Atau jika ada intrusi. Teman bayangkan ketika ada suatu intrusi, yang dia kaya akan bidang mematik, kemudian dia mengintrusi suatu batuan sedimen. Batuan sedimen, terutama batu gamping, itu sifatnya alkalik. Sementara bidang mematik itu sifatnya lebih asam. Ketika asam bertemu dengan alkalik, dia akan, batu gamping akan bersifat seperti spons. Dia akan menyerap semua logam-logam itu, juga akan terjadi suatu endapan yang namanya kita sebut nanti namanya scar. Jadi endapan yang dia sosoknya batu gamping dan dia logamnya sangat intens ada di batuan gamping tersebut. Jadi target lain adalah teman-teman harus cari, misalkan ada morfologi seperti ini yang lurus-lurus seperti batuan sedimen ini, teman-teman cari morfologi yang melingkar di antara batuan sedimen. Itu. Kemudian saya kasih contoh satu lagi. Satu lagi kita lihat di Pulau Buru. Ini adalah Pulau Buru. Jadi kemarin saya coba ekspor Pulau Buru ini. Nah, ternyata ada suatu daerah yang dia berwarna agak coklat. Nah, ini teman-teman juga harus aware nih. Ketika teman-teman cari di Google Earth kan biasanya kan warnanya hijau nih. Ketika ada suatu daerah yang dia berwarna agak kecoklatan, harus curiga entah itu adalah suatu longsoran atau dia adalah bekas dari yang tadi saya sebutkan, bekas dari tambang liar. Ini saya coba zoom. Nah, di sini terlihat ada suatu daerah yang dia sudah diacak-acak. Nah, tapi ini apa? Teman-teman cek di sini, di historical imagery. Set.
Kita coba cek-cek foto di tahun sebelumnya. Nah, ternyata dulu banyak sekali tambang liar di sini. Kenapa saya bisa sebut ini tambang liar? Karena dia namanya atap-atap biru ini kemungkinan berasal dari tenda biru. Jadi bukan ada orang nikahan di sini, tapi karena di sini adalah banyak penambang liar di situ. Mungkin sekarang sudah nggak ada. Nah, ketika ada suatu tambang liar di sini, ya teman-teman tinggal cari di sekitarnya. Cari fitur-fitur circular feature yang tadi. Cari circular feature, kemudian cari kurusan-kurusan, nah teman-teman cari emas di situ. Satu lagi untuk yang di longsoran. Nah, di sini di daerah Pacitan itu ada juga yang berwarna coklat-coklat. Itu adalah ada longsoran di sini. Nah, longsoran. Ini kalau di Google Earth namanya Gunung Suru. Nah, jadi waktu saya main-main ke Jawa Timur, sebelum saya ke lapangan, saya coba lihat-lihat yang ini. Wah, ini ada longsoran, ini apa nih? Ternyata setelah saya baca-baca, longsoran itu bisa mengindikasikan bahwa batuannya adalah batuan yang tidak resisten. Batuan yang tidak resisten bisa disebabkan yang pertama, dia bukan batuan beku. Yang kedua, dia mungkin batuan beku, tapi dia alterasinya sangat kuat, maka dia bisa longsor. Jadi longsor adalah satu pertanda yang bagus untuk teman-teman mencari emas. Karena kita tahu di daerah Pacitan sini, itu adalah yang tadi adalah di daerah busur magmatik. Jadi ketika ada longsoran di situ, teman-teman cek ke lapangan, dan ternyata ini adalah benar, ternyata adalah batuan yang teralterasi sangat kuat. Jam berapa ini? Oke, jadi mungkin untuk pengenalan seperti itu, nanti mungkin untuk diskusinya akan lebih berkembang lagi. Intinya metode yang saya sampaikan sebenarnya tidak cukup. Sebenarnya menurut saya semuanya juga pasti bisa ya, karena teman-teman pasti juga udah familiar dengan Google Earth. Ya mungkin ingin saya sampaikan adalah jangan sampai metode yang simpel-simpel seperti tadi itu teman-teman lupakan. Jangan sampai teman-teman menggunakan jari teman-teman untuk scrolling Instagram aja, tapi coba scrolling bumi kita, scrolling negara kita, cari morfologi yang menarik, kemudian teman-teman datangi ke situ. Dan juga jangan sampai teman-teman itu tidak kepo. Teman-teman harus selalu kepo di internet, cari informasi-informasi, entah itu kalau kuncinya sih, kalau saya biasa cari pertama keberadaan tambang liar. Karena tambang liar adalah indikasi bahwa di situ ada emas. Kalau nggak ada emas, nggak mungkin ada tambang liar di situ, karena tambang liar kan targetnya kan kecil. Jadi ketika ada tambang liar, pasti dia berarti berhasil untuk memproduksi emas di situ. Ini yang tadi saya perlihatkan di Pulau Buru. Saya cek di internet, ternyata seperti banyak sekali ini. Dan di sini saya cek di Minerba itu belum ada IUP-nya. Jadi monggo yang mau eksplorasi di sini silahkan. Kemudian selalu aware terhadap warna-warna coklat, karena warna coklat itu indikasi adanya aktivitas manusia. Ini belum berubah. Nah, ini saya coba cari-cari, ada warna-warna coklat di sini, saya googling, dapat ternyata di situ ada tambang liar, bahkan dia memakai helikopter untuk memindahkan batunya. Jadi tambang liarnya sangat sukses sekali, dan ini daerahnya kosong. Belum ada perusahaan yang masuk ke situ. Gitu ya. Kemudian terakhir, jangan sampai teman-teman berakhir di buka-buka Google Earth aja. Karena yang namanya emas itu harus bisa dipegang. Kalau nggak bisa dipegang namanya emas online. Jadi teman-teman harus melakukan apa yang namanya pemetaan geologi. Ketika sudah mengetahui kira-kira di mana lokasinya, teman-teman harus datangi ke situ.
Jadi jangan sampai menggunakan laptop aja untuk eksplorasi, tapi harus menggunakan dengkul. Ini bulan lalu saya masih ada di sini bersama teman-teman saya, mungkin beberapa yang ada di presentasi ini ya. Jadi sebelum kita ke sini, itu kita cek-cek dulu, kita di stop study dulu di Google Earth, mau di geologi regionalnya, jangan sampai kita memutuskan untuk ngecamp di sini, tapi kita belum tahu bahwa daerah itu tuh punya potensi atau enggak sih. Seperti itu. Jadi eksplorasi itu adalah suatu hal yang mahal. Jangan ke lapangan dengan mata yang buta gitu. Jadi harus belajar dulu sebaik mungkin. Jadi untuk teman-teman Jawas, tetap jangan lupa yang punya uang berlebih silahkan beli alat geologi dari sekarang. Karena terakhir dari saya ada pepatah dari Mas Herbert Harold Reed. I suggest that the best geologist is he who has seen most rocks. Jadi geologis yang terbaik itu adalah dia melihat banyak batuan. Jadi apa yang saya sharingkan hari ini itu tidak akan saya berani sharingkan ketika saya belum melihat batuannya. Saya tidak akan berani sharing ketika apa yang saya sampaikan tentang konsep yang tadi circular feature, atau lineament intersection, atau tadi tambang liar, atau yang tadi ada longsor-longsornya, tidak akan berani saya sampaikan ke teman-teman ketika saya belum pernah mengecek di lapangan. Dan konsep yang tadi saya sampaikan, konsep sederhana seperti circular feature tadi, itu sudah saya cek di lapangan dan ternyata terbukti bahwa konsep tersebut bisa dipakai, terutama untuk teman-teman yang mungkin akan tugas akhir mendapat mineral, coba cari-cari daerah yang dia banyak circular feature-nya. Pertama, teman-teman cari daerah yang dia di busur magmatik. Cari busur magmatik yang dia erosinya dalam. Kemudian cari circular feature. Kemudian cari di dalam circular feature itu cari kira-kira kurusan-kurusan yang bisa teman-teman interpretasikan sebagai suatu struktur geologi. Kemudian terakhir, selalu kepo di internet, cari longsoran-longsoran, cari yang warna-warna coklat di Google Earth, kemudian teman-teman datangi ke situ. Oke, terima kasih dari saya. Jadi yang saya sampaikan hari ini hanyalah secuil dari tahapan eksplorasi, baru tahapan desktop study untuk mencari emas. Untuk perjalanan mendapatkan suatu emas itu masih jauh perjalanannya, karena ini saya sampaikan, Greenfield Exploration itu science hanya 30%. Art 20%, sementara adventure itu 50%. Nah, si Google Earth ini itu mungkin hanya 1% dari 30% science tadi. Jadi tetap teman-teman harus menguasai skill-skill basic seperti menguasai Google Earth. Karena ketika teman-teman menguasai Google Earth, semoga teman-teman bisa menguasai bumi. Jadi mari buat teman-teman yang mau ke lapangan, ayo saya temenin. My trip, my adventure. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Mungkin nanti kita diskusinya berkembang aja. Saya harap kita bisa lebih diskusi dua arah di sini. Yang saya sharingkan di sini bukan suatu skill menguasai software, tapi lebih ke insight-insight saya, mungkin selama pengalaman saya di lapangan, yang bisa saya sharingkan ke teman-teman tentang bagaimana kita lebih memahami software Google Earth. Mungkin nanti setelah ini ada Mas Indra, mungkin akan menjelaskan mungkin yang akan lebih expert dari saya, dan mungkin akan lebih detail lagi tentang Google Earth. Oke, terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Olvi. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas David atas ilmu yang diberikan hari ini ya. Jadi banyak banget yang kita dapat hari ini. Ternyata Google Earth itu bisa kita manfaatkan dengan baik kalau kita tahu. Seperti tadi kita bisa mengetahui di mana sih kondisi posisi atau daerah-daerah yang memiliki potensi. Misal endapan yang porfiri, kita bisa melihat dari adanya bukit-bukit yang menonjol. Kemudian untuk endapan yang epithermal, kita juga bisa melihat dari bukit yang menonjol juga ya Mas. Ya, Selain itu, kita betul. juga harus melihat adanya circular feature ya. Itu yang paling penting karena teman-teman di situ bisa melihat kemungkinan di bagian tengahnya adalah area yang memiliki potensi dari mineral yang bisa kita tambang itu. Tapi jangan lupa juga bahwa kita selain menggunakan Google Earth ini tetap harus yang namanya eksplorasi ke lapangan karena itu yang paling penting untuk membuktikan hasil dari studi kita selama menggunakan komputer ini, menggunakan Google Earth ini. Jadi untuk
teman-teman bisa langsung mulai sesi tanya jawabnya aja. Bisa ditulis pertanyaannya di ini chat grup Zoom-nya. Bisa langsung nanti akan dijawab oleh Mas Dirga. Kalau untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab, nanti akan dijawab melalui grup WhatsApp. Silakan untuk yang ada pertanyaan. Oke, itu ada Mas siapa itu? Muhammad Fadil. Iya benar. Ini bisa ngomong langsung aja nggak nih Mbak Ulfi? Oh, boleh. Iya, iya tuh. Atau mau di... Biar bisa sepertinya yang mau bertanya angkat tangan aja ya. Oh, iya. Saya Fadil Mas. mute semua dulu kecuali Mas Fadil. Untuk yang mau bertanya bisa di-unmute sendiri ya. Tolong di-unmute. Ya, halo. Ya. Kedengeran ya? Ya, Mas. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Mbak, sama Mas Dirga. Saya Fadil dari Geologi ITB juga, Mas. Angkatan 2016. Ini Mas, kebetulan waktu bulan Februari kemarin itu saya pernah ikut proyek ke Kaimana di Lobo di Papua Barat. Nah itu kebetulan sebenarnya bukan eksplorasi emas, cuman itu Kaimana? Iya itu proyek geologi teknik Mas dari PLN sebenarnya. Cuman yang saya menarik itu buat saya kan tadi saya juga desktop study saya Google Earth kayak gitu-gitu juga Mas sebenarnya Mas dalam mencari kelurusan, dan kebetulan di situ litologinya batu gamping terumbu juga di Kaimana itu. Formasi formasi Lobo kalau nggak salah namanya. Ya sebelah kanan Mas kalau dicari. Nah ya itu. Saya buka langsung. Langsung buka. Bukan di Kaimana, Lobo. Lobo tuh di Teluk ya, di bawah lagi Mas. Mana nih? Ini. Bukan. Ke Teluk sebelah kanannya. Ke bawah lagi. Bawah lagi. Ya itu pas di Teluk itu Mas, yang di jari Mas. Yang tadi. Lobo itu. Nah ya itu situ. Nah itu yang ada kelurusan sungai. Nah ya itu. Desa Lobo itu. Pas banget di pantai ini kan ada kelurusan itu. Nah itu kebetulan di sana formasi batu gamping terumbu, ada gamping kristalin juga, dan di belakangnya itu justru batuannya itu ada yang kuarsit, malah ada juga yang marble. Tapi waktu saya ketemu di lapangan memang kebanyakan dia semuanya itu batu gamping. Nah yang saya menarik di sini, saya nyari waktu di proyek geologi teknik ini sebenarnya kan mencari bekas-bekas longsoran atau triangle facies yang berkaitan dengan proyek ini. Nah cuman yang bikin saya menarik itu adalah cerita dari warga di sana Mas, justru yang ngomong kalau misalnya ada suatu saat di mana sungai itu yang warnanya hijau akan berubah menjadi warna merah. Seperti itu yang dikatakan warga lokal di sana. Nah itu yang saya mau jadi pertanyaan Mas, apakah mungkin itu merupakan efek atau tanda-tanda dari oksidasi, apabila kita juga lihat itu sebagai mungkin bisa menjadi tanda-tanda endapan mineral gitu Mas, dengan ada tandanya warna sungai yang berubah juga gitu. Dan itu hanya di periode waktu yang berbeda, dan itu juga bukan warna merah tuh bukan warna coklat karena banjir, melainkan warna merah benar-benar merah gitu, seperti oksidasi yang dikatakan oleh warga lokal. Nah, itu gimana Mas ya? Apa pernah juga mendapat pengalaman seperti itu atau enggak? Terima kasih. Oke, Papua. Saya suka nih kalau ada yang bahas Papua. Oke, terima kasih Mas. Sobogimu. Fadil ya, Mas Fadil. Mas Fadil 2016, gak beda jauh lah sama saya angkatan.
Kelihatan ya. Nah, kita buka regional Papua ya. Nah, jadi sebelum kita bahas yang tadi Mas Fadil itu, kita buka dulu regional geologi dulu, karena sebagaimana tadi saya jelaskan, sebelum kita buka Google Earth, kita buka dulu geologi regionalnya. Jadi di Papua kita bisa lihat ada kurang lebih 3 bagian nih. Bagian bawah sini, ini kita sebut sebagai stable platform. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari benua Australia. Nah, jadi dulu ini adalah menyatu dengan Australia, kemudian dia naik ke atas hingga akhirnya terbentuk seperti ini. Yang di atas ini dia punya subduksi ke arah selatan. Jadi bayangkan ada kompresi dari selatan dan kompresi lagi dari utara. Akibatnya terjadi suatu kompresi yang luar biasa di sini mengakibatkan terbentuknya Papua Fault Thrust Belt, PFTB, Papua Fault Thrust Belt. Jadi banyak gunung-gunung yang sangat ekonomis di sini. Kenapa ekonomis? Karena ada 2 kompresi tadi dari utara dan selatan, sehingga itu erosinya tidak kuat seperti di Jawa. Jadi ibaratnya dulu ada suatu endapan mineral, dia tidak tererosi, itu dia naik terus, tadi ngumpul-ngumpul terus, dan kemudian karena intrusinya nambah-nambah terus, akhirnya muncullah ada Grasberg dan sebagainya. Ini banyak sekali ya, tapi ini sayangnya yang banyak di Papua Nugini, di kita masih sedikit. Oke, kembali ke yang tadi pertanyaannya Mas Fadil. Tadi tuh Lobo di daerah sini ya, kalau nggak salah, agak selatan sini ya. Kiri lagi nih, tepat di leher. Ya, Di leher. ya, benar. Oh, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kurang lebihnya daerah Lobo itu berada di antara si stable platform ini dan juga di Papua Fault Thrust Belt. Si stable platform ini kebanyakan adalah batuan sedimen. Oke, batuan sedimen. Kemudian di atas sini adalah kebanyakan batuan intrusif. Tadi dari Mas Fadil, dia bilang bahwa ada legenda sungainya berubah berwarna coklat. Nah, di sini morfologi lebih tinggi di mana? Di atas ini kan. Kenapa ada coklat? Berarti di daerah utaranya Mas Fadil tadi, itu kemungkinan ada aktivitas manusia. Apakah itu entah tambang liar atau apa, saya juga belum pernah ke sana. Sekarang kita lihat di Google Earth-nya. Google Earth. Oke. Kaimana. Oke. Nah, kita lihat morfologinya. Di Kaimana nih morfologinya? Dia relatif, dia lurus-lurus nih. Lurus-lurus. Kalau Mas Fadil menemukan suatu batuan sedimen, itu ya karena dia relatif, dia morfologinya seperti suatu batuan sedimen. Dia lurus-lurus seperti suatu bedding. Tapi kalau Mas Fadil menemukan batuannya dia ada marble, ada apa tadi? Ada kuarsit, itu mungkin juga karena dia dekat dengan busur magmatik atau dekat dengan Papua Fault Thrust Belt tadi. Karena ketika ada busur magmatik di atasnya, bukan tidak mungkin si intrusi itu mengintrusi batuan sedimen sehingga terjadi suatu endapan berupa skarn di sini. Dan mungkin saya kasih bocoran sedikit ya. Oke. Nah, ini adalah lokasi-lokasi tambang di Papua. Lalu kita lihat ini banyak sekali dia ada di busur tengah, busur magmatik Papua bagian tengah. Jadi bukan tidak mungkin itu di sini juga ada suatu endapan mineral yang ekonomis juga. Belum tentu ekonomis, tapi barangkali bisa ada juga. Jadi nanti coba Mas Adil cari-cari nih di sekitar sini kira-kira ada longsoran nggak? Ada warna coklat-coklat nggak nih? Saya kasih contoh nih di Papua. Di Papua itu kemarin yang tadi saya tampilkan di slide itu mana ya? Nah, yang tadi saya tampilkan di slide itu yang ini Mas Fadil. Jadi kamu coba cari tahu nih di sekitar situ kira-kira ada yang kayak gini nggak? Nah, ternyata yang tadi seperti ini tuh setelah saya googling di internet ternyata adalah suatu tambang liar. Dan saya cari infonya di masyarakat,
ternyata ini ada lokasi helipadnya nih. Jadi tambang liarnya dia punya helipad, punya helikopter buat mendaratkan helinya buat ngambil tambang-tambang, buat ngambil batu-batu itu. Jadi gitu, Mas Ade. Jadi tetap kepo. Saran saya cari-cari di sekitar situ ada apa. Dan satu hal yang bisa saya petik dari cerita dari Fadil, bahwa dia ini punya salah satu skill dari geologis yang harus dibutuhkan, yaitu adalah skill untuk bermasyarakat. Jadi jangan malu untuk tanya-tanya ke orang-orang, karena ketika di lapangan itu yang paling tahu adalah warga. Bahkan kalau kalian S3 sekalipun, pasti kalah sama penambang liar kalau buat tahu nih batunya kadarnya berapa. Seperti itu mungkin. Semoga bisa menjawab. Iya, terima kasih Mas Dirga. Terima kasih banyak. Sudah cukup jelas. Ya, semoga kamu kesana lagi. Amin, amin. Ada pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari Bu Rahel. Pertanyaannya, apakah metode ini bisa digunakan untuk hidrotermal? Hidrotermal maksudnya apa? Mungkin untuk mencari geothermal lokasi yang potensi atau prospek untuk hidrotermal gitu mungkin. Ya, jadi gini ya. Halo, ya Bu Rahel. Bu. Assalamualaikum Mas Dirga. Waalaikumsalam Bu. Ya, jadi gini, saya dari Universitas Negeri Gorontalo, di Gorontalo, Sulawesi loh. Sulawesi Utara. Yang menarik metodenya ini, kebetulan kita lagi mencoba kajian geotermal. Nah, kebetulan alat untuk kita di Gorontalo itu agak minim untuk eksplorasi geofisikanya geotermal. Nah, kita mencoba untuk mapping dulu secara Google Earth, kebetulan baru saya dapatin. Nah, bisa nggak kalau kita gunakan itu untuk melihat reservoirnya, bagaimana kapasitas hidrotermalnya, atau mapping dulu di bagian bawah permukaan, gitu. Itu satu. Yang kedua juga kita sedang melakukan mapping untuk environment, lingkungan gitu. Misalnya untuk logam berat gitu, pencemaran. Apakah juga Google Earth bisa kita gunakan untuk mapping seperti itu? Itu aja sih Mas Dirga. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahel. Mungkin boleh tahu Bu, kalau lokasinya kira-kira di mana Bu ya? Kalau yang geotermal itu di Pentadio Resort. Jadi di Gorontalo langsung aja Pentadio Resort. Dekat Danau Limboto. Karena kemarin saya lagi risetnya di Danau Limboto. Oke. Nah itu. Ya. Kalau untuk yang daerah di target eksplorasinya, di sekitar sini juga Bu berarti Bu? Iya, ini target sama ada tanda kolamnya itu loh. Nah itu ada danau, terus di samping danau, dekat danau itu ada geotermal yang namanya Pentadio Resort. Itu danaunya, terus itu ada aliran hidrotermalnya, manifestasinya ada di situ. Nah itu ada danau, apa namanya, ada kolam untuk air panas. Tapi kita sampai sekarang belum tahu reservoirnya gitu. Mapping untuk bawah permukaan. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke, coba saya cek dulu ya. Oh, oke. Kita buka di Google. Saya stop share dulu. Saya tadi langsung cek di Google Map. Jadi sebelumnya terima kasih untuk Bu Rahel untuk pertanyaannya. Jujur nih saya juga belum pernah di geothermal sebenarnya, cuma mungkin saya coba dekati dengan konsep-konsep yang saya pahami, karena untuk geothermal itu dia erat kaitannya dengan epithermal. Jadi yang tadi saya sampaikan di endapan epithermal, karena geothermal dan epithermal itu sama-sama dia di kedalaman yang dangkal. Nah ini saya coba cek di Google Map Bu. Kalau untuk di yang tadi kolamnya tadi sekitar sini ya, di yang tadi Pentadio Resort tadi,
Nah, ini kita lihat secara morfologi, itu dia berada di sesar Gorontalo. Nah, berada di sesar Iya, ada Gorontalo. sesar. Jadi ada busur magmatik di sini, kemudian ada sesar. Nah, kemungkinan besar ini sesar ini masih aktif sampai sekarang, sehingga mengakibatkan bentuknya ini dia sangat terbelah dan bahkan terbentuk suatu kolam di sini, suatu manifestasi geotermal yang ada di situ. Nah, untuk mengetahui kapasitas reservoirnya, jujur saya juga belum mengerti Bu caranya bagaimana untuk mengetahui kapasitas reservoirnya. Cuma untuk mengetahui seberapa besar potensinya mungkin bisa dilakukan pemetaan di sepanjang struktur ini aja Bu. Di sepanjang struktur ini kita coba lakukan pemetaan karena kemungkinan barangkali karena strukturnya masih aktif, barangkali di sekitar sini itu masih ada potensi-potensi lainnya. Mungkin tidak hanya di yang ada kolam ini saja, tapi sepanjang kelurusan ini. Karena saya juga pernah ketemu juga di lapangan Bu, itu ketika ada suatu struktur yang besar dan mungkin dia masih aktif sampai sekarang, mungkin sering terjadi gempa di situ, itu di dalam suatu kelurusan itu banyak terdapat mata air atau bahkan mata air panas. Begitu Bu. Karena ya jadi mapping di sekitar struktur itu karena ini juga secara sirkular juga kelihatan nih ada circular feature di sini. Ya, ini kan ada circular feature, kemudian ada struktur, terjadi lagi geotermal. Mungkin itu Bu. Semoga ini. Terus kalau untuk pemetaan logam berat bisa nggak kita pakai Google Earth? Belum bisa ya? Logam berat bisa juga sih Bu ya, tergantung ininya, Misalnya tergantung merkuri, logam apa yang besi, misalnya merkuri, besinya. Oh, oke, bisa. Jadi saya coba tampilkan ini ya Bu ya. Saya coba tampilkan. Kita waktu dulu 1 menit. Iya. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk yang seperti itu. Jadi yang saya pahami untuk setiap logam itu dia punya ibarat punya rumah yang berbeda-beda. Dia punya kondisi yang berbeda, kondisi kestabilan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalkan di sini kita lihat ada zinc, mangan, kobalt, nikel, di sini. Di sini kita lihat ada MO, ada moly, ada W, ada SN. Nah, kenapa dia lokasinya di sini? Karena unsur-unsur ini, moly, W, dan SN ini dia kondisinya stabil di kedalaman yang dalam. Kalau kedalaman dalam berarti dia dekat dengan suatu batuan intrusif. Beda kalau kita misalnya mencari merkuri misalkan. Merkuri itu lokasinya ada di kedalaman yang dangkal. Dia hadir bersama dengan arsenik, antimoni, litium, thallium, dan sebagainya. Jadi implikasinya ketika target kita adalah suatu merkuri misalkan, merkuri atau arsen misalkan, kita cari daerah-daerah yang ada indikasi epithermal. Epithermal indikasinya apa? Epithermal indikasinya adalah suatu struktur yang terlihat sebagai lineament di Google Earth seperti itu. Kalau target kita ada logam-logam yang berat seperti moly, ada W, ada tin misalkan, ada selenium, kita cari daerah-daerah yang indikasinya adalah di situ ada suatu dekat dengan batu-batuan intrusif. Mungkin seperti itu Bu. Ini dari Pak Scott Haley. Oh, iya. Oke, Mas. Makasih ya, Mas Dirga. Siap, terima kasih Bu. Pertanyaannya. Oke, jadi sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, tapi mengingat waktunya sudah mepet, jadi mungkin nanti pertanyaan lainnya akan kita jawab di grup WhatsApp ya.
Oh, oke, oke, boleh, boleh. Mungkin nanti barangkali di akhir nanti mungkin masih ada kesempatan, ada waktu, mungkin nanti bisa saya jawab. Kalau misalkan tidak ada, saya terbuka terhadap diskusi. Teman-teman bisa hubungi saya lewat WhatsApp, lewat Instagram atau apapun itu. Bisa teman-teman hubungi saya karena saya juga lagi gabut ini di rumah. Work from home udah hampir 1 bulan, agak gabut. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada yang tanyakan, silahkan. Monggo. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya atas perhatiannya, atas atensinya, atas pertanyaannya. Semoga kita semua bisa menjadi geologis yang paham software, tapi juga mau untuk menggunakan dengkul ke lapangan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ulfi. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat Mas David atas waktunya dan ilmunya yang sudah dibagikan hari ini. Untuk teman-teman, nanti untuk sesi selanjutnya kita akan ada sharing dengan Mas Indra yang nanti kita akan mulai dari jam grup Zoom ini akan kita mulai dari jam 18.20. Jadi untuk teman-teman nanti bisa langsung gabung saat linknya sudah dibagikan ya. Untuk seminar hari ini cukupkan untuk sekian. Terima kasih semuanya yang udah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.